A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Mulk ya, kajian At-Tafsirul Munir. Surat Al-Mulk juz ke-29 ayat. Surat pertama ya dari juz 29 surat Al-Mulk, surat ke-67. Yang kemarin selesai bagian kedua, kita ikutinya pembahasan surat Al-Mulk ini berdasarkan kajian atau tafsir di kitab At-Tafsirul Munir ini. Selesai kemarin bagian kedua dari ayat 6 sampai ayat 11. Nah, di mana kita ulas sedikitnya. Bagian pertama dari ayat 1 sampai 5 itu isinya menerangkan Allah sebagai yang dijadikan judul Al-Mulk, kerajaan. Ya, Allah penguasa, Allah raja sesungguhnya dengan sifat-sifat yang Allah terangkan sampai ayat 5. Nah, itu bagian pertama demikian ya. Intinya tentang Allah sebagai penguasa, sebagai raja yang sesungguhnya dengan sifat-sifat yang Allah terangkan sampai ayat ke-5. Nah, kemudian bagian kedua mulai dari ayat 6 sampai ayat ke-11 ini tentang ancaman bagi orang-orang yang durhaka, terutama orang-orang kafir. Sebutnya Allah menyebut orang kafir, yaitu durhakanya itu total gitu ya, durhakanya benar-benar durhaka, menjadi orang yang menolak, mengingkari dan membangkang itu kepada Allah. Nah, di mana Allah terangkan intinya bagi mereka adalah siksa neraka jahanam yang amat sangat berat, di luar jangkauan kemampuan manusia menahannya. Ya, jangankan di neraka jahanam ya, di mahsyar saja manusia sudah tidak sanggup menahan kepedihan gitu, menahan rasa sakit, menahan kengerian di mahsyar saja manusia sudah tidak akan sanggup. Nah, sampai ayat ke-11, nah, di mana dimuat juga di sana ya, bagaimana penyesalan orang-orang durhaka setelah berada di dalam neraka. Itu di ayat 10 yang mengatakan andai. Nah, ini nih yang kurang bagaimana sebutnya, kurang bagaimana gitu Allah menerangkan. Ini Allah seperti ini nih, Allah sudah menerangkan seperti ini. Bagaimana menyesalnya nanti orang-orang yang masuk neraka. Mereka mengatakan andai dulu kami mau mendengar, andai dulu kami berpikir dengan jernih, katakanlah itu ya. Andai dulu kami mau mendengar, andai dulu kami mau berpikir jernih, pasti kami tidak akan termasuk orang-orang yang celaka. Nah, demikianlahnya ayat 6 sampai ayat 11. Nah, kurang lebihnya isinya secara garis besar ancaman dan siksaan bagi orang-orang yang durhaka dan seperti apa penyesalan mereka. Nah, sekarang bagian ketiga di dalam kitab tafsir ini, bagian ketiga itu dari ayat ke-12-nya. Ayat 12 sampai 15, 4 ayat berarti ini. Innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Nah, ini sebaliknya nih. Sebalik dari bagian kedua yang tadi tentang orang kafir, tentang orang-orang yang durhaka. Nah, sekarang sebaliknya, tentang orang-orang yang beriman, tentang orang-orang yang taat kepada Allah.
dimulai dengan ini ya, innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Padahal bagi mereka gitunya Tuhan itu gaib, istimewa nih. Semuanya orang yang beriman itu istimewa, apalagi sampai nanti gitunya, apalagi sampai benar-benar gitunya takutnya itu amat sangat besar ya, padahal Allahnya mana, kelihatan enggak, terdengar enggak gitu ya, karena Allah itu gaib. Nama di ayat ini Allah menyebutkan lahum magfiratun, maka bagi mereka adalah ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Ya, kemudian ayat berikutnya wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimum bizatis sudur. Kalau dalam bahasa kita mungkin sekitar ini kurang lebih silahkan, mau kalian sembunyikan, mau kalian tetap rahasiakan, awijharu bihi, atau kalian ungkap, innahu alimum bizzati sudur, sesungguhnya Allah itu, sesungguhnya dianya Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah ia tahu yang ala ya'lamu man khalaqa, nah tidakkah ia tahu siapa yang menciptakan, wa huwal latiful khabir, dialah yang maha lembut, yang maha mengetahui. Ini ayat ini ya. Huwallazi ja'ala lakumul ardo zalula, dialah yang telah menjadikan, menetapkan, mengondisikan, nah itulah tepat namanya, dialah yang telah mengondisikan bumi ini jadi mudah untuk kalian. Ya famshu fi manakibiha, maka ya silahkan mau pergi kemana saja, Allah sudah memudahkan bumi ini bagi manusia. Wa kulu mir rizkihi, dan makanlah dari rezekinya, makanlah dari rezeki yang dilimpahkan Allah. Wa ilaihin nusyur, tapi ini ujungnya nih, dan tetapi hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Jadi seolah-olah di sini dibebaskan itunya, silakan mau berkelana keliling dunia, semuanya sudah Allah mudahkan. Silahkan makan semua yang gitulah, seolah-olah silahkan makan semua yang Allah rezekikan. Tapi ingat, kalian semua akan kembali, hanya kepadanya lah kalian akan kembali. Ini terjemah harfiah kurang lebih demikian ya. Nah ini bagian ketiga nih ya, dari ayat 12 sampai ayat 15. Sekali lagi nih ya, kurang lebih terjemahnya demikian ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, padahal Allah itu tidak nampak, padahal Allah itu tidak terlihat oleh mereka, bagi mereka adalah ampunan dan pahala balasan yang besar. Dan silahkan mau kalian tetap rahasiakan atau kalian ungkap, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, tidakkah dia tahu yang menciptakan Allah itu, Allah itu yang maha lembut dan maha mengetahui. Nah, dialah yang telah mengondisikan bumi ini menjadi mudah untuk kalian, maka silahkan katakan, maka piknik nah jadi iya gitu ayat piknik tadi dititah piknik tadi. Famshu fi manakibiha, artinya silahkan mau kalian pergi kemana saja di belahan dunia ini, sudah Allah tundukkan gitu maksudnya.
sudah Allah tundukkan, sudah Allah mudahkan bagi kalian, dan makanlah yang direzekikan olehnya, tapi ingat hanya kepadanya lah kalian semua akan kembali. Nah, yang pertama nih dari rangkaian tersebutnya munasabah, yaitu korelasinya berdasarkan pembagian penulis. Bagian ini bagian ketiga. Nah, korelasi bagian ketiga dengan bagian sebelumnya. Nah, di bagian sebelumnya, nah intinya tadinya di bagian sebelumnya, di bagian kedua, Allah mengancam, ya Allah mengancam dengan azab yang amat sangat berat bagi orang-orang yang durhaka, terutama orang-orang kafir. Nah, adapun di bagian ini, ya Allah menerangkan kebalikannya, yaitu apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Mana mungkin orang takut kepada Allah tanpa beriman kepada Allah? Itu mustahil. Justru orang-orang yang sebelumnya, ya orang-orang yang durhaka, orang terutama orang-orang kafir, mereka kan mana takut kepada Allah. Justru disebutnya mereka itu membangkang kepada Allah. Ya artinya kan gak ada rasa takut di dalam diri mereka. Nah, masalahnya karena mereka tidak beriman. Nah, sehingga apapun, ancaman seberat apapun itu, yang kalau dulunya ancaman apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, misalnya kepada orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, mana ada mereka takut. Karena mereka kan tidak mau beriman. Maka jadilah mereka itu orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang menolak, mendustakan, dan jadilah mereka itu pembangkang kepada Allah. Jadi sebaliknya di sini orang-orang yang beriman, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman itu ampunan. Nah, di mana kan dua kan yang dijanjikannya, maghfiratun wa ajrun kabir, ampunan dari Allah dan pahala balasan ganjaran yang besar, itu yang banyak, bahkan terhingga lah. Nah, padahal apa namanya ya, ini di hadis tentang ini kan yang disebut Allah menjanjikan ampunan. Ya Allah menjanjikan maghfirah, ya Allah menjanjikan ampunan. Nah, Allah menjanjikan maghfirah, Allah menjanjikan ampunan itu karena Allah sendiri tahu. Karena Allah sendiri yang menciptakan manusia dan menetapkan bahwa manusia itu pasti berdosa. Nah, sementara kan balasan untuk dosa itu nggak ada yang lain. Balasan dari dosa itu adalah azab, nggak ada yang lain, siksaan dari Allah. Kalau dosa itu disebutnya harus dibayar, apa sih dibayar dengan apa sih? Kalau berdosa harus dibayar dengan apa? Nah, sama seperti hukum positif di kita kan lah ya, hukum positif di hukum positif di negara kita gitu. Kalau ada orang melanggar pasti ada hukumannya kan? Pasti ada sanksinya. Baik yang ringan ataupun yang berat. Biasanya kalau tip piring, ada istilahnya tip piring. Biasanya kalau tindakan pidana ringan, kategorinya tindakan pidana ringan, soalnya disingkatlah tip piring. Nah, kalau itu kan seperti pelanggaran lalu lintas, tetap kan ada sanksinya kan, tetap harus dihukum karena melanggar. Nah, sanksinya apa? Sanksinya adalah dapat surat tilang. Harus ke pengadilan. Nah, karena ini tindakan pidana ringan, maka prosesnya juga seperti itu saja. Tapi kan intinya ada sanksi kan, karena pelanggaran berarti harus menjalani hukuman. Nah, ketentuan Allah pun demikian, setelah setiap pelanggaran berarti ada sanksinya, harus dihukum.
Sementara Allah menetapkan manusia itu pasti, ini manusia, Allah menetapkan bahwa manusia itu pasti melanggar. Artinya dengan melanggar itu manusia jadi disebutnya kan manusia itu berdosa, manusia itu punya dosa. Nah, kalau tidak ada ampunan dari Allah maka harus menjalani hukuman. Tipiring wae mah tipiring itu tidak pirangan ringan, sama harus menjalani hukuman. Kalau di hukum positif ada tipiring, kalau dari Allah hukuman ada yang ringan enggak? Mana ada hukuman dari Allah yang ringan? Ya kalau betul-betul harus menjalani hukuman tersebut, maka bagi manusia siksaan Allah itu maha berat, seringan apapun katakanlah ya. Yang paling ringan itu kan Allah menyiksa dengan siksaan yang paling ringan. Bagi manusia itu maha berat. Apalagi kalau ini kan hadis yang menerangkan siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Nah kalau Allah sudah menyiksa demikian, yang paling ringan. Tipiring dah. Tipiring Allah masak gitu dah. Nah di dalam hadisnya yang menerangkan demikiannya, siksa inna ahwana ahli nari azaban, sesungguhnya orang yang paling ringan siksaannya itu adalah man kana lahu nanti na'laini hatta yuglima dimaghuhu, orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Nah di satu riwayat masih ada lanjutannya. Orang yang mendapatkan siksaan tersebut mengatakan, tidak ada orang yang siksaannya lebih berat dari saya. Tidak ada orang yang mengalami siksaan lebih berat dari saya. Dia merasa paling beratnya disiksa demikian, dan memang sangat berat sebetulnya. Diberi alas kaki dari api hingga kepalanya isi kepalanya mendidih, artinya kan merembet panasnya, nggak ada bagian yang tidak kena. Awalnya dari dempal kaki, kemudian berakhir sampai ke kan kepala tuh bro, dan berarti dari alas kaki sampai ujung kepala semuanya kena. Nah ayat ini Allah menjanjikan magfirah, ampunan dari Allah. Arti mendapat ampunan itu kan kalau manusia bersalah pasti tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah yang yang disebut mendapatkan magfirah karena di ayatnya kan lahum magfirah, bagi mereka magfirah, ampunan. Artinya berdosanya iya, karena manusia tidak ada yang tidak berdosa, tapi oleh Allah diampuni. Arti diampuni itu bukan berarti tidak dihukum, kesalahannya pasti, dosanya iya, tapi oleh Allah diampuni, diberi magfirah sebutannya, artinya dibebaskan dari hukuman. Bahkan, nah ini yang lebih dari itu, bahkan ada yang catatan dosanya pun dihapus oleh Allah. Kalau nggak salah bukan dihapus sih, di tip X mungkinnya, di tip X, jadi ada tapi sudah tertutup, nggak bisa dibaca lagi gitu kesalahannya apa. Tapi makanya ada tip X itu kan jelas ada tulisan kan di situ. Tapi di tip X itu jadi apa sih dosanya, itu pun disembunyikan oleh Allah. Nah kalau diberi mendapatkan magfirah itu artinya kesalahannya iya jelas, tapi oleh Allah diampuni, artinya dibebaskan dari hukuman, dibebaskan dari siksaan. Nah dan yang lebih dari itu adalah kalau sampai dengan catatannya pun itu oleh Allah disebutnya catatannya pun dihapus. Nah ini yang Allah janjikan nih kepada orang yang yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini ke sini dulunya korelasinya. Nah setelah Allah menerangkan ancaman bagi orang-orang yang durhaka, yaitu yang terberat ancaman Allah itu adalah dia nanti di puncak gitu kan, di puncak di akhir disebutnya.
Azab dari Allah itu nanti puncaknya di tahap akhir, yaitu di dalam neraka. Nah, di sini yang manusia itu tidak akan ada yang mampu menahannya. Nah, kebalikannya pada bagian ketiga ini Allah menerangkan kebalikannya, yaitu Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman. Nah, janji yang dijanjikan oleh Allah di sini adalah maghfirah, ampunan. Demikianlah maknanya tadinya, ampunan dan pahala yang besar, balasan yang besar. Ya, intinya atau ya sama ya, balasan yang besar dan yang terbesar. Ya, nantilah itu balasan dari Allah di tahap akhir, yaitu berupa surga. Nah, kemudian ya Allah mengulang lagi, sering, banyak, ya sering dan banyak nih. Allah menyampaikan, ya Allah menyampaikan ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Ya Allah sering, di banyak ayatnya sering, artinya Allah sering dan banyak menyampaikan ancaman kepada orang-orang yang durhaka. Ini kan kalau kita, nah tadi taya meureunannya seperti di penyesalan di sebelumnya, orang-orang yang setelah di neraka itu mereka akan mengatakan, andai dulu kami mau mendengar, andai dulu kami berpikir dengan jernih. Nah, Allah memberikan ancaman itu, ya Allah memberikan ancaman itu supaya manusia selamat justru. Ya Allah memberikan ancaman itu supaya manusia selamat. Tapi kan dasar manusianya saja gitu kan, dasar manusianya saja. Padahal ancaman dari Allah ini sering Allah sampaikan, banyak ayat-ayat yang menerangkan demikian. Tapi kan tuh kan manusianya sendiri, tadi kan di ayat sebelumnya, ya karena memang dulu kami tidak mau mendengar, sehingga penyesalannya demikian. Andai dulu kami mau mendengar, andai dulu kami berpikir dengan jernih, pasti kami tidak akan termasuk orang-orang yang celaka. Dan justru Allah menyampaikan ancaman itu karena Allah menyayangi manusia. Nah, di sini Allah kembali mengulang nih, Allah mengulangi, Allah sampaikan lagi, Allah berikan lagi ancaman kepada manusia. Ya, di mana ancaman dari Allah yang sekarang ini adalah bahwa Allah itu mengetahui apa yang baik yang dirahasiakan ataupun yang diungkap. Nah, karena apa sih yang ada di dalam hati orang-orang kafir? Kalau kita lihat apa sih yang ada di dalam hati, apa sih yang ada di dalam pikiran Abu Lahab misalnya, Abu Jahal, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani terhadap Rasulullah itu mereka berpikir apa? Jangankan setelah diungkap, karena kemudian kan mereka berembuk, merencanakan sesuatu. Jangankan sudah seperti itu, masih ada di dalam hati saja terbersit ide begini begitu untuk mencelakakan Rasulullah, untuk mematikan, disebutnya untuk mematikan cahaya Islam. Baru seperti itu saja Allah sudah tahu. Ini yang berikutnya ancamannya seperti ini ya, bahwa Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Artinya kalau di sini sih baik yang disimpan atau yang belum atau yang tidak diungkap ataupun yang diungkap, Allah tahu semuanya. Kemudian Allah di sini disebutnya Allah menegakkan bukti, Allah menegakkan dalil, hujah, bahwa Dialah satu-satunya yang menciptakan, Dialah satu-satunya yang mampu untuk menundukkan bumi bagi seluruh penghuninya. Nah, kalau di surat Fatir, kalau nggak salah ayat berapanya surat Fatir, sudah lewat kajiannya. Kalau di surat Fatir itu ada ayat yang kurang lebih seperti ini.
Kenapa orang-orang jahiliyah sebutannya ya di zaman Rasulullah SAW, kenapa orang-orang jahiliyah menganggap berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Nah di dalam surat tersebut Allah mempertanyakan, katakanlah, coba tanyakan kepada mereka, ada nggak di alam raya ini ciptaan mereka yang mereka katakan bahwa berhala inilah Tuhan kami? Ada nggak sih ciptaan berhala? Atau mereka itu punya kontribusi, itulah punya kontribusi bekerja sama dengan Allah menciptakan sesuatu. Nah ayat sabarat itu surat Fatir yang demikian hampir ke akhir sih. Nah apakah berhala-berhala yang menurut mereka bahwa inilah Tuhan kami, ada nggak yang sesuatu di alam raya ini ciptaan berhala-berhala tersebut? Atau mereka itu berkontribusi, atau mereka itu bekerja sama, kolaborasi gitu dengan Allah menciptakan sesuatu? Sementara sesungguhnya yang berhala-berhala itulah yang diciptakan, dan berhala-berhala itu tidak bisa memberi manfaat atau madorot apapun. Nah di ayat ini nih Allah menegakkan dalilnya, hujah, bukti bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, dan Allah lah yang berkuasa untuk menundukkan segala atau menundukkan, mengondisikan. Kalau di sini sebutnya Allah menundukkan bumi sehingga bumi itu bisa ditaklukkan, disebutnya kan judulnya Kutaklukan Dunia itu ya. Kutaklukan dunia, emang dikumahakeun sih. Nah Allah yang menaklukkan dunia mah. Ya Allah lah yang mengondisikan sehingga bumi ini menjadi mudah bagi manusia. Dan Allah pun mengizinkan, bahasanya Allah mengizinkan untuk mengambil manfaat, manusia mengambil manfaat segala sesuatu yang ada di bumi. Allah izinkan, silakan. Kalau di ayatnya sihnya tadi wakulu mirizkihi, silahkan makan, itu rezekinya, semua yang ada di bumi ini itu rezeki dari Allah bagi kalian. Baik yang ada di permukaan. Nah ini yang ada di permukaan seperti tanaman, itunya tanaman atau binatang atau apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, atau yang tersembunyi. Ternyata banyak kan yang tersembunyi ya, misalnya kan minyak bumi, kalau pengeboran minyak bumi gak ada yang dangkal. Mungkin ngebor cai 2 meter ayah yang ngebor minyak. Kemudian barang tambang yang lainnya itu memang Allah silahkan gitu, semuanya itu Allah adakan untuk kepentingan manusia. Nah, seperti di ayat ini misalnya di ayat 2 Al-Baqarah ayat 29, yang huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, dialah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini bagi manusia. Tapi ini nih ya, sebetulnya nih ya apa bebas silahkan. Nah hanya dimanfaatkan gitu, karenanya dimanfaatkan, digunakan. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kalian. Huwallazi khalaqalakum, dialah yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'an, semua yang ada di bumi. Tapi masalahnya mau digunakan apa? Nah ini harus kembali, berarti harus kembali ke hal yang paling mendasar, bahwa Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Artinya silahkan pakai, silahkan ambil, tapi mau digunakan apa? Jadi jangan, karena di sini kan tadi tanya huwallazi ja'ala lakumul ardo zalulan, dialah yang telah menundukkan bumi ini bagi kalian. Famshu fi manakibiha, silahkan kalian pergi kemana saja, buminya sudah Allah tundukkan. Wa kulu mirizkihi, dan silahkan semua yang ada di bumi ini adalah rezeki bagi kalian. Nah tapi jangan sampai seperti ini. Mungkin kalimatnya jadi seperti ini ya, rezekinya diterima, taatnya enggak.
Apa namanya yang demikian gitu ya. Ya rezekinya diterima gitu. Ya, rezekinya diterima karena gitu apa yang didapatkan oleh manusia itu adalah rezeki dari Allah, baik materi atau apapun lah gitu, sebetulnya itu rezeki dari Allah. Nah, jangan sampai rezekinya diterima, taatnya enggak. Lebih dari itu, rezekinya diterima malah digunakan untuk membangkang. Ya, malah digunakan untuk melanggar, malah digunakan untuk tidak taat kepada Allah. Lebih dari itu, kalau orang kafir malah digunakan untuk membangkang kepada Allah. Bahkan ada yang ini segala disebutnya ya, bahkan ada yang hadis yang ini nih, bahkan ada yang disebutnya, ada duanya di satu hadis itu menyebutnya manusia itu menghina, disebutnya ya. Manusia menghina aku padahal sama sekali tidak pantas. Kemudian yang kedua, manusia itu mendustakan aku padahal itu tidak pantas bagi mereka. Adapun penghinaan mereka kepadaku adalah manusia mengatakan bahwa aku punya anak. Kemudian yang kedua, mereka mendustakan aku dengan mengatakan bahwa aku tidak sanggup, aku lemah untuk menghidupkan kembali manusia. Nah, ini bagi mereka yang tidak percaya bahwa nanti ada hidup setelah mati, nanti akan dibangkitkan lagi, akan diciptakan kembali. Nah, ada manusia yang demikian, bahwa Allah itu lemah, Allah itu nggak punya kesanggupan untuk hal tersebut. Makanya begitu banyaknya ayat yang anggaplah sebagai bantahan atas pemahaman manusia yang demikian dengan menunjukkan berbagai macam dalil, berbagai macam perbandingan. Di antaranya di surat yang sudah lalunya pembahasan di salah satu surat juz amma yang kurang lebih apa menurut kalian lebih sulit untuk merekonstruksi, menciptakan kembali, mengulang penciptaan manusia dibandingkan dengan bagaimana dulu Allah menciptakan langit yang ukurannya saja entah sebesar apa. Ya, apa manusia berpikir Allah itu mengulang, merekonstruksi penciptaan manusia? Apa menurut manusia itu bagi Allah ini lebih sulit hanya mengulang dibandingkan dengan bagaimana dulu Allah menciptakan langit? Kalau menciptakan langit berarti kan Allah itu harus membuat perencanaan, karena ini penciptaan awal gitu ya. Allah kan membuat perencanaan, kemudian bentuknya seperti apa, dan seolah-olah seperti inilahnya, tidak boleh di alam raya ini ada yang tidak sejalan antara satu makhluk dengan yang lainnya. Yang terbukti sebetulnya kan semua ciptaan Allah ini serasi, seirama gitu, tidak ada yang bertentangan. Itu yang Allah tunjukkan di surat Ali Imran ayat berapa nih ya? 100 berapa yang ini nih? Tentang ulul albab. Mereka ulama ini kan yang menafakuri itu ciptaan-ciptaan Allah, yang kesimpulannya apa? Ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun yang engkau ciptakan ini salah. Yang tidak adanya ciptaan Allah itu yang ternyata salah. Makanya semuanya sebagai satu kesatuan, semuanya saling keterkaitan, semuanya itu sejalan, sinergi. Tidak ada yang salah satu dengan yang lainnya bertentangan. Nah, sementara manusia berpikir, nah dulu Allah itu baru satu, di ayatnya Allah baru menyebut satu. Apa manusia berpikir? Apa manusia berpikir kalau apa manusia berpikir bagi Allah gitu menciptakan kembali, merekonstruksi lah sebutannya ya, menciptakan, mengulang penciptaan manusia, merekonstruksi, apa bagi Allah ini lebih sulit dibandingkan dengan bagaimana dulu Allah memulai penciptaan satu saja langit misalnya. Kenapa manusia itu begitu berat, kelihatannya seperti berat, sulit gitu untuk
sekedar percaya saja bahwa manusia itu akan dihidupkan lagi nanti di akhirat. Allah nih, kembali ke sini nih ya, nih Allah lah pencipta satu-satunya yang telah mengondisikan bumi ini sedemikian rupa sehingga menjadi mudah bagi manusia, dan Allah pun mengizinkan untuk mengeksploitasi. Itulah, ambil, manfaatkan, silahkan. Dari yang nampak di permukaan bumi sampai kepada yang tidak nampak. Banyak disebutnya barang tambang gitulah, banyak yang tidak nampak di permukaan. Tapi dengan catatan kan gitu kan, dengan catatan kan, mau digunakan untuk apa? Ya tentunya kan jangan sampai sebutannya demikian tadi, rezekinya diterima, taatnya enggak. Bahkan lebih dari itu, rezekinya diterima malah digunakan untuk melanggar, digunakan untuk membangkang kepada Allah. Pantas mungkinnya secara logika kita mengatakan, pantaslah Allah begitu murka, pantaslah kemudian kalau Allah mengazabnya dengan siksaan yang sangat berat. Kalau menurut bahasa Sunda disebutnya nurus tunyung. Lamun dititah teh apa duitna ditarima, pagaweana teu dipigawe, rasa kumaha. Ai duitna ditarima, pagaweana teu dipigawe. Titah balanya ke pasar ngedon dia dipakai duitnya dipake lalajo ke bioskop nungguan emureun ieu teh ka mana nu ka pasar teh sugan teh geus asak di tengah borang teh duit teh dan teu balajana ge siga kitu teh duitna ditarima gara ieu tatah henteu. Nah, padahal Allah sudah mengizinkan, sebutnya di sininya membolehkan. Wa kulu mir rizqihi, silakan makan, silakan manfaatkan, bahkan itunya segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kalau menurut ayat 29 tadi, Allah ciptakan untuk manusia, tapi dengan catatan kan bukan bebas, nggak boleh seenaknya. Ada maksud, pasti ada maksud, ada tujuannya. Allah memberi, Allah menetapkan demikian. Nah sekarang mulai nih kurang lebih barusannya korelasinya demikian. Kalau di ayat sebelumnya Allah mengancam dan memang sering, memang banyak. Ini menunjukkan justru karena Allah menyayangi manusia, Allah menyampaikan terlebih dahulu ancaman kepada manusia kalau tidak taat itu akibatnya bagaimana. Ini kan berarti Allah itu menyayangi manusia. Ini misalnya perbandingannya. Ini sekedar contohnya untuk perbandingan. Andai misalnya nih orang tua kepada anak lah yang yakinnya orang tua pasti menyayangi anaknya. Kalau anaknya sedang sakit, lalu ada yang ini yang nu dagang es krim. Budak nak curi kok hayang ngadat, orang tuanya mau bagaimana? Kalau diberikan es krimnya, atuh sebut nate, atuh mau dipaehan hakikatnya atuh, karena kalau makan es krim nanti sakitnya bisa lebih parah, bahkan bisa jadi sampai meninggal. Nah orang tuanya itu kemudian menyampaikan, jangan, karena kalau makan es krim itu begini nih akibatnya. Kan orang tua seolah-olah mau nanti kamu akan semakin parah sakitnya. Itu kan menyampaikan ancaman. Justru karena menyayangi kan. Ulah ngajongklokeun sebutna teh cik urang Sunda, ulahnya dulang. Ieu tinggal itu budak jeung ngadat nepi ka kokosehan gogoleran ge cenah keukeuh yang es krim rek dibikeun eta es krimna. Andainya sakit yang kalau dengan misalnya minum es gitunya, es krim yang dingin, ini sakitnya bisa semakin parah. Kalau benar orang tuanya menyayangi anaknya, jangan diberikan. Nah disampaikanlah oleh orang tuanya, kalau makan es krim kamu itu bisa celaka. Tapi eta teh penjaah gitu teh. Orang tua itu kan menyayangi anaknya.
Nah, Allah menyampaikan ancaman itu karena Allah menyayangi. Kalau kamu atau kalau kalian sebutlah,nya, kalau kalian tidak taat, kalau kalian durhaka, apalagi sampai menjadi kafir, maka Allah sudah menyampaikan nih akibatnya kamu bisa celaka. Tapi da budak teh baiklah cilaka ge, penting mah es krim. Aduh, itu bisa dicarek. Apa cilaka gitu, tahu akan celaka tapi baik cilaka ge. Itu dulu yang dilakukan oleh setan kepada Allah, padahal Allah mengancam ketika tidak mau melaksanakan perintah Allah sujud kepada Adam, kan Allah mengancam kamu akan masuk neraka, baik ke neraka ge. Itulah setan, biar aku masuk neraka asal gitu kan, setan minta persyaratan lah demikian. Biar nggak apa-apa aku masuk neraka asal beri aku hidup sampai hari kiamat. Aku ingin mencelakakan Adam. Si eta cek Allah teh meureunannya lain sadar, lain balik pikir burukan hari neraka teh naon. Tapi kagok asong we Adam. Itu kelakuan lah gitu. Nah, itulah kelakuan iblis. Padahal Allah sudah mengancam, karena kan pada dasarnya semuanya juga ciptaan Allah. Iblis itu ciptaan Allah. Pada dasarnya Allah menciptakan seluruh makhluknya itu dengan landasan rahmatnya. Artinya Allah menciptakan makhluknya itu untuk disayangi, bukan untuk disiksa. Tapi kan ya sebetulnya ada tetap ada syarat dan ketentuan berlaku bercek Allah teh. Allah menciptakan makhluknya dan akan tetap itu sepertinya seperti awal, seperti landasan Allah menciptakan makhluk itu dengan landasan rahmatnya untuk disayangi, dan akan tetap disayangi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Taat, itulah syaratnya. Setan kan tidak mau, maka Allah Allah sampaikan ancaman kepada setan. Ancamannya demikian, diancam dengan neraka, tapi ada setannya. Baiklah cilaka ge asal es krim pokoknya mah. Setan kekeh yang es krim. Setan kekeh eta yang es krim. Cilaka ulah benci urang es krim teh kekeh. Ya paling Allah kan sudah kurang lebih misalnya dengan ayat ini, wahadaina hunazdain, aku sudah tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Artinya apabila memilih jalan ini yang ditempuh, nih akhirnya akan seperti ini. Apabila jalan yang kedua yang ditempuh, nih akibatnya seperti ini. Manusia itu tahu karena Allah sudah menyampaikan. Masalahnya apa? Andai dulu aku mau mendengar, eta masalah nama. Andai dulu aku berpikir dengan jernih, kan tadi di ayat ini kan demikian. Ya itulah kesalahan manusia. Ya, kenapa tidak mau mendengar? Tidak mau mendengar teh bukan menutup telinga, apa pitorek, kunci kurang mah. Apa pitorek, pura-pura tidak mendengar gitulah. Karena sebetulnya mereka tahu yang masuk neraka itu, mereka tahu akibatnya demikian. Aduh, di surat apa ayat atau hadisnya saya lupa lagi, yang kurang lebih seperti inilah intinya, bahwa mereka yang masuk neraka itu, mereka itu menyadari itulah yang harus mereka dapatkan. Jadi nggak akan ada kenapa ya saya masuk neraka, nggak ada. Semua yang masuk neraka itu menyadari memang itulah yang harus mereka dapatkan. Karena kan sebelum benar-benar gitu, sebelum benar-benar dimasukkan ke dalam neraka, Allah sudah memberikan catatan amalnya masing-masing, dan setiap orang akan baca catatan amalnya sendiri, dan mereka juga sudah bisa menyimpulkan. Nah, misalnya yang ini tentang catatan amal yang akan diserahkan kepada pemiliknya masing-masing, yaitu yang di surat Al-Insyiqaq gitu. Itu yang fa'amman utiya kitabahu biyaminihi, ya, barang siapa yang catatan amalnya itu diberikan, datangnya catatan amal itu dari arah sebelah kanannya.
Ya fasau payuhasabu hisabayasiro, maka akan mendapatkan hisaban yang ringan. Wa yang qolibu ila ahlihi masruro, dan mereka akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Yang sebaliknya, wa amma man utiya waro'a zohrihi, dari mana catatan amal itu datang saja, itu sudah jadi indikasi. Adapun orang yang catatan amalnya itu diberikan dari arah belakangnya, seketika itu juga mereka akan berteriak non kali itu nanti ayat tadi ker wa amman utiya kitabahu wara'a zuhrihi fayad'u suburo, seketika mereka akan mengatakan modar aing, modar aing, celakalah aku. Nggak tahu artinya mereka. Dari mana catatan kitab itu datang, diberikan kepada dirinya saja, itu sudah menjadi indikasi. Apalagi di ayat yang lain kan, ketika orang-orang kafir itu menerima catatan amalnya sendiri, mereka mengatakan, ini catatan kitab apa? Tidak yang besar, tidak yang kecil, sampai yang bubuk nage ada lengkap catatannya. Dan mereka tidak bisa mengelak. Dan mereka menyadari orang yang masuk neraka itu nggak akan mempertanyakan kenapa saya masuk neraka. Mereka juga tahu. Ya tinggallah penyesalan dengan beragam ungkapan penyesalan yang ada di Quran saja beragam. Jadi antaranya kan di surat yang terakhir sebelum ini yang kita kaji itu kan surat amma yatasa'alun juz amma itu surat An-Naba lah. Nah, di ayat terakhirnya coba kita review lagi nih. Ayat terakhir di surat An-Naba, inna anzarnakum azaban qoriban. Sesungguhnya kami sudah memberikan peringatan, memberikan ancaman dengan azab yang tidak lama lagi akan datang. Inna azarnakum azaban qoriba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nah, ini juga menunjukkan, menguatkan yang tadi, yaitu pada hari semua orang akan melihat catatan amalnya sendiri. Semua orang akan melihat dan tahu apa yang sudah mereka lakukan selama di dunia. Inna anzarnakum azaban qoriba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir akan mengatakan, andai aku ini jadi tanah saja, pasti gak akan disiksa. Nah itu makanya sering ya, banyak sering nih Allah mengulang-ulang di berbagai tempat di dalam ayat Al-Quran ataupun yang disampaikan melalui Rasulullah SAW berupa hadis segitunya. Banyak ancaman dari Allah ini sering Allah sampaikan. Tapi ya itulah dasar manusianya. Bagaimana dia kalau menurut ayat ini seperti ini, mereka ternyata menyadari dengan mengatakan, kalau saja dulu kami mau mendengar, kalau saja dulu kami ini berpikir dengan benar, itu sebutnya berpikir dengan jernih, makun nabi ashabis sa'ir, pasti kami tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka. Nah, yang ini nih, yang pertama nih rinciannya lah ya. Innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut. Sekarang ini sudah penjelasannya ya, tadi terjemahnya sudah. Innallazina yakhafuna azaba rabbihim wa lam yaruhu. Sesungguhnya orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka padahal mereka tidak melihat. Karena memang Allah itu gaib. Allah itu gaib. Ya dimana kan, nah ini harus kembali ke sini berarti nih. Definisi gaib nih ya. Bisi kita suka menyebut makhluk gaib. Alah naon makhluk gaib deh.
Seolah-olah makhluk gaib itu sama dengan makhluk halus. Ari makhluk halus teh kumaha? Biasana nu halus mah dihampelas sih. Atau di blender gak sok halus. Definisi gaib itu tidak bisa atau di luar jangkauan panca indera manusia. Ini ya kita ulang lahnya, ini termasuk hal penting nih. Definisi gaib itu di luar jangkauan panca indera manusia, mungkin lahnya. Kemudian tidak bisa dikejar oleh kecerdasan manusia. Artinya mau manusia itu mau mengadakan cara apapun gitunya, gunakan akal kemampuan kecerdasan mereka untuk menjangkau yang gaib, gak akan bisa. Dan jadi kalau dibuat satu kalimat namanya jadi gaib titik dua, sesuatu yang berada di luar jangkauan panca indera manusia. Artinya nggak akan ada yang melihat, nggak akan ada terdengar, nggak akan terasa. Kemudian tidak bisa dikejar, dijangkau oleh kecerdasan manusia. Silakan manusia mau berpikir dengan cara apapun, nggak akan bisa tetap. Dan berdanta hanya bisa diketahui melalui penjelasan Nabi. Kenapa Nabi bisa menjelaskan? Ya karena Nabi diberi ilmunya oleh Allah. Ya, penjelasan tentang Allahnya saja dari siapa? Allah gaib. Nah, penjelasan tentang Allah dari siapa? Dari Nabi. Nah, berarti ini dari dengan definisi ini ya, apabila ada yang menjelaskan tentang perkara gaib, sementara penjelasan itu bukan dari Nabi, ngarang, muncul orang Sunda mah ngarang atau eta mah ngarang, atau hanya kira-kira, hanya menurut angan-angannya gitu ya. Nah itulah definisinya. Karena di sini menyebut-nyebut gaib sih ya. Orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, padahal mereka tidak pernah melihat Tuhannya gitu ya. Padahal mereka tidak pernah melihat Tuhannya. Nah, kalau di ayatnya diungkapkan dengan innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Nah, yang disebut bil ghaib di sini adalah yaitu Tuhan itu gaib. Ya, innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut akan azab Tuhannya, padahal Tuhan mereka itu gaib. Nah, definisinya seperti tadi, Tuhan itu di luar jangkauan panca indera manusia. Tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, kecuali kan Nabi Musa itu salah satu mukjizat dari Allah. Allah pernah memperdengarkan suaranya kepada Nabi Musa. Satu-satunya manusia yang pernah mendengar suara Allah secara langsung. Itu pun karena Allah yang membukanya. Bukan artinya Nabi Musa punya kemampuan mendengar Allah bersuara, bukan. Ya, Nabi Musa tidak punya kemampuan mendengar suara Allah, bukan. Itu hanya satu kali pada satu kesempatan Allah membolehkan atau mengizinkan lah gitunya, Allah memperdengarkan suaranya, dan ternyata Nabi Musa juga nggak kuat. Begitu mendengar suara Allah itu kan langsung pingsan. Ini orang-orang istimewa sebetulnya. Orang-orang istimewa itu karena mereka itu begitu takut itulah kepada Allahnya, begitu takut ancaman tadi kan, ancaman dari Allah. Padahal gitu kan, mana nggak pernah melihat Allah, nggak pernah mendengar Allah secara langsung ya. Karena bil ghaib, karena Allahnya itu gaib. Ini boleh dikatakan, nah seperti ini kan. Kenapa saya katakan ini mereka ini manusia-manusia istimewa. Mereka begitu takut kepada azab Allah padahal Allahnya gaib.
Nah, bagi mereka Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa, satu ampunan, dua balasan yang besar. Kita kaitkan nih dengan hadis ini. Neraka itu penuh sesak, sementara surga lengang. Itunya kurang lebihnya ada hadis yang mengatakan demikian. Neraka itu penuh sesak, sementara surga itu lengang. Karena memang perbandingan manusia yang masuk surga dan yang masuk neraka itu sangat jauh. Sangat jauh perbedaannya manusia yang masuk surga dengan yang masuk neraka. Berarti kan sementara kan orang-orang yang masuk surga itu adalah orang yang beriman sedikit, artinya manusia yang beriman. Sulit untuk percaya apalagi sampai kepada yakin sehingga rasa takutnya itu betul-betul asli. Itulah mencuri orang asli sih, bukan dibuat-buat. Nah, balasan dari Allah untuk yang orang yang seperti itu di sini Allah hanya menyebut dua, ampunan dan pahala yang besar. Nah, apalagi nih kalau ingat yang ini nih, orang yang terakhir kan, orang yang terakhir kemarin kan baru-baru ini juga hadisnya di dalam pembahasan tentang keutamaan sujud. Hadisnya di situ di Sahih Bukhari ya. Hadisnya panjang, yang di hadisnya itu kemudian di ujungnya kan menerangkan orang yang terakhir nih dikeluarkan dari dalam neraka, akhirnya masuk surga juga, meskipun melalui ada long and winding road lah pokoknya. Pokoknya jalan panjang dan berliku lah. Akhirnya masuk juga ke dalam surga. Disambutlah oleh bidadari. Bidadarinya mengatakan apa? Padahal ini orang terakhir nih di surga yang paling rendah tingkatannya. Bidadarinya menyambutnya luar biasa. Bidadarinya mengatakan, kau tercipta hanya untukku dan aku lahir hanya untukmu. Pokoknya janganlah ragu, janganlah bimbang. Ayo. Itu bidadarinya mengatakan demikian, kurang lebihnya, engkaulah ciptaan Allah terbaik karena dia bisa masuk surga. Makanya yang bisa masuk surga yang luar biasa, makanya padahal ini orang terakhir yang masuk surga, tapi bidadarinya tetap dengan mengatakan demikian. Pokoknya you are the best lah, pokoknya you are the best thing in my life. Siapa itu judulnya? Itu untuk orang yang kalau bisa dikatakan begini, kalau dibandingkan dengan seluruh orang yang bisa masuk surga, ini kan yang terjelek sebetulnya. Tapi kalau dibandingkan mereka yang kafir, jauh lebih baik. Sehingga orang terakhir, ya sebutlah gitunya kalau mau demikian, kalau dibandingkan dengan seluruh penghuni surga, ini yang terjelek ini. Ajrun kabirnya seperti apa bagi orang yang seperti itu? Allah memberikan surga bagi kamu itu 10 kali luasnya dunia. Kan kemarin kan di hadis yang keutamaan sujudnya itu kan sudah berliku-liku ya. Wahai Tuhanku, wahai Allah, apa masih ada tempat bagi saya di surga? Kan sampai demikian, orangnya sendiri malah jadi ragu, ini benar gak bagi orang seperti saya masih ada tempat? Ada jatahnya? Dia balik lagi kan kepada Allah setelah Allah memberitahu, ayo sana kamu kan ingin masuk surga. Lari tengah jalan, jangan-jangan surganya sudah penuh, balik lagi kepada Allah. Aslinya itu lidah kata kalau kira gitu. Aslinya ini masih ada surga bagi saya. Siapa yang mana kira balik deui? Aya sok bro itu. Lari sampai orangnya sendiri seolah ragu gitu kan. Sampai dia 3 kali bolak-balik kepada Allah meyakinkan, apa benar masih ada jatah surga bagi orang seburuk saya?
Karena orang ini kan orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu orang yang hanya punya iman sebesar debu, itu dihargai oleh Allah. Anggar tadi diberi ajrun kabir sesuai dengan kadarnya orang seperti itu. Ternyata kan ketika dia mempertanyakan, masih ada tempat bagi saya, katiru kali nama tungtung pusing Allah guys sih bolak-balik wae atuh. Kan dia sih. Itu benar ya ke surga teh. Sekali deui balik deui mau jadi sih, mau dia mau dia sebut ke surga. Dengekeun. Bagi kamu itu, ya itulah surga gitulahnya, jatahnya itu tadi dalam hadisnya itu kan 10 kali luasnya dunia. Kemudian istananya, nah ini yang terjelek berarti ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan tingkatan surga yang lain. Dan istana bagi kamu itu 10 kali lebih luas, lebih indah, lebih megah dari istana yang paling indah di dunia. Mau tidak disebut ajrun kabir, bagaimana balasannya sekian, padahal itu orang terakhir yang masuk surga. Itu pun disebutnya kan masuk surganya hanya karena belas kasihan Allah, di dalam hatinya ada iman sebesar debu. Sementara kalau yang tidak ada iman sama sekali, sebesar debu pun tidak ada, nggak ada ampun bagi mereka, masuk neraka abadi. Dan ini yang disebut ajrun kabirnya. Bayangkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab seperti apa balasannya. Aduh, bayangin si Sopo si Jarwo, bayangin coba bayangkan yang masuk surga tanpa hisab, diberi surga dengan surga terbaik, surga tertinggi. Lah, nggak bisa dibayangkan sih memang. Yang terburuk saja, karena di sini ini yang disebut ajrun kabir, balasan yang besar dari Allah. Yang tentu di sini yang dimaksud itu ya di ayat ini, balasannya itu yaitu nanti di tahap akhir, di sebagai puncak balasan dari Allah yaitu surga. Entah untuk surga orang yang terakhir saja, kurang lebih gambarnya demikian. Luasnya 10 seluas itulah 10 kali luasnya dunia, istananya 10 kali lebih indah, lebih megah, lebih luas, lebih dari istana terindah termegah yang ada di dunia. Mungkin nih, saya kira yakin, bukan mungkin lagi. Nabi Sulaiman kan berdoa kepada Allah, berilah aku kerajaan yang tidak engkau berikan lagi kepada orang setelahku sampai hari kiamat. Kerajaan terbesar, terindah, termegah mah kerajaan Nabi Sulaiman. Hanya sekarang entah di mana, entah bagaimana itu ya. Ya kayak itu apa namanya? Ini diantara nih. Sulaiman itu tahun berapa sih? Nabi Sulaiman itu tahun berapa? Wah, ribuan tahun yang lalu lah gitunya. Kalau persisnya kita nggak tahu. Mungkin ada juga nih yang bisa menghitung tahun berapa gitu Nabi Sulaiman. Tapi yang jelas itu ribuan tahun yang lalu. Gambarannya kan yang sederhana saja nih. Ketika Ratu Balkis masuk istana Sulaiman, dia kan mengangkat kainnya, dikira itu air. Coba istana Nabi Sulaiman seperti apa? Dikira itu air itunya, padahal itu kristal mungkinnya kalau sekarang, sehingga nampaklah seperti air. Ketika Ratu Balkis itu masuk mengangkat kainnya karena takut basah, dikira itu air. Kata Nabi Sulaiman, iudik dengan ratu itu iudik amit-amit gaul atuh cenah benar. Kan singgasananya Ratu Bilqis itu kan kemudian dibawa oleh jinnya, karena Nabi Sulaiman diberi ilmu oleh Allah sehingga bisa menguasai bangsa jin. Begitu Ratu Bilqis itu masuk, dia melihat singgasananya, asa wow, itu punya saya bukan? Tuh, yang Nabi Sulaiman teh wah ada apal tuh. Hanya minumannya, benar. Akhirnya karena Ratu Bilqis itu beriman, oh ternyata ini nyata juga ada mukjizat. Dan kerajaan istana kerajaan Nabi Sulaiman, saya yakin lah gitunya itu kerajaan terbesar, termegah, terindah sepanjang masa. Tapi nanti di surga 10 kali lipat dari itu untuk orang yang paling, itu yang paling rendah, jatah surga yang paling rendah.
Makanya ini, tapi kan ini istimewa. Saya katakan istimewa nih kalau manusia yang benar-benar takut kepada Allah. Dengan kenyataan seperti tadinya bukan kenyataan, dengan penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa neraka itu penuh sesak, sementara surga malah lengang. Dengan asumsi bahwa Allah menciptakan surga dan neraka sama luasnya, tapi neraka sampai penuh sesak. Sementara surga lengang, ya manusianya mungkin berarti kan malah lebih banyak yang ke neraka. Kata hese nu ieu teh itu tah berat, itu untuk beriman itu tidak mudah. Sehingga ya pantaslah kalau dari Allah itu balasannya ampunan dan balasan yang besar dari Allah. Hanya ini juga sihnya diantaranya yang ini salah satu penyakit hati ini. Manusia itu kena oleh al-ajalah, inginnya segera, inginnya buru-buru, inginnya sekarang. Kalau dikatakan nanti di akhirat, lila, mong, itu penyakit, itu penyakit bagi manusia. Ya kalau penyakit berarti harus disembuhkan ya. Ada caranya untuk menyembuhkan yang demikian. Tapi itulah yang apa namanya karakter mungkinnya. Ya itulah karakter manusia, nggak mau nanti, inginnya sekarang. Makanya lebih banyak manusia yang mengejarlah apa yang dijanjikan oleh Allah itu, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatannya di sini di dunia. Toselatah ayat satu ayat tanya yaitu tentang orang-orang yang takut akan azab Tuhannya. Nah, kenapa ayat ini orang-orang yang takut akan azab Tuhannya? Ya karena kan Allah banyak mengancam. Allah banyak menyampaikan ancaman yang sebetulnya Allah menyampaikan ancaman itu karena Allah menyayangi manusia, dan tidak ada yang diazab oleh Allah tanpa ancaman sebelumnya, itu nggak ada. Ya, tidak ada yang diazab, disiksa oleh Allah tanpa disampaikan dulu itunya ancaman sebelumnya, itu nggak ada. Makanya tadi setiap orang yang mendapatkan siksaan dari Allah, mereka sadar diri benar saya ini memang pantas ya untuk mendapatkan azabnya, karena mereka juga tahu apa yang mereka lakukan. Mereka juga tahu ancaman dari Allah itu sudah sampai kepada mereka. Ya tapi itulah sikap mereka. Hayang ti ayeuna engke akhirat lillah. Irahalah akhirat. Surga mana? Geus bogoh ayeuna. Itu penyakit teh. Manusia itu punya apa namanya tabiat, itu punya tabiat karakter instan, berarti teh. Ya kan inginnya instan, inginnya buru-buru, inginnya cepat. Kalau disebut nanti hasilnya begini, gila lah. Engke kiamat, mana kiamat pusing. Eta jelema tungtung madu ka kitu. Tasalah teh baru satu ayatnya, ayat ke-12. Ini luar biasa nih ayatnya, kalau saya katakan ini orang-orang istimewa. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka yang benar-benar takut akan azab Tuhannya padahal mereka tidak pernah melihat Allah.